Hai, selamat datang di podcast dosen belum resmi. Podcast santai, tapi kita usahain serius ya. Yang ngebahas tentang psikologi dari hal-hal yang dekat dalam hidup kita sampai hal-hal yang sering kita abaikan. Bareng aku, Hasni Alfi Sahrin, lulusan Magister Psikologi yang cita-citanya pengen jadi dosen, tapi pada saat ini belum bisa jadi dosen, tapi udah sering kok ditanya-tanyain. Jadi sebelum aku jadi dosen beneran, aku pengen jadi dosen bagi kamu yang mendengarkan podcast ini, mahasiswa psikologi kehidupan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi dosen beneran ya. Amin. Oke. Kadang kita kalau ngebahas tentang psikologi, orang selalu mikirnya langsung ke psikologi itu buat orang yang stres, psikologi itu buat orang yang gangguan mental. Atau ada yang bilang, aku nggak butuh tuh ke psikolog karena aku baik-baik aja. Padahal justru karena kita ingin tetap baik-baik saja, maka kita butuh psikologi. Psikologi bukan cuma soal sakit mental, tapi soal bagaimana kita berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kenapa sih kita suka menunda-nunda kerjaan? Atau kenapa sih kita insecure dengan postingan orang lain? Atau bahkan kenapa kita overthinking dengan masa depan yang belum tentu terjadi? Dan semua itu bisa dijelaskan melalui psikologi. Karena psikologi itu sangat luas yang menyangkut tentang diri kita sendiri dan hubungan kita terhadap lingkungan dan orang lain. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu, mahasiswa psikologi kehidupan, buat kenalan lebih dalam lagi tentang beberapa teori psikologi yang sebenarnya sudah kamu alami, tapi mungkin belum kamu sadari. Santai aja ya, aku gak akan ngasih kuliah yang sampai 2 atau 3 SKS yang ngebahas tentang teori, tokoh, dan implementasinya. Ya walaupun itu akan kita singgung, tapi tenang, kita akan ngebahasnya dengan santai di sini. Oke, pertama kita akan membahas tentang hierarki needs, yaitu teorinya Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Biasa di ibu-ibu rumah tangga yang udah gak kerja lagi, alasannya aku pengen kerja lagi karena pengen mengaktualisasi diri. Yaps, itu alasan aku. Kita gak jauh-jauh ya dari teorinya si Maslow ini. Kelebihan dari teori ini memberikan pemahaman bertahap terhadap motivasi manusia. Namun kekurangannya, tidak semua orang mengikuti urutan ini secara linear. Ya, kalau pengen tahu tingkatan apa saja, nanti kita bahas di podcast selanjutnya, karena kalau kita bahas teori ini sangat panjang, ntar kalian gak betah lagi kuliah bareng aku di sini. Nah, contohnya gini ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita merasakan stagnan terhadap hidup, kita coba deh lihat kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Bisa jadi salah satu kebutuhan dasar kita belum terpenuhi sehingga kita menjadi stagnan dalam hidup ini, dan kayak kita, aku mau ngapain ya, nggak tahu lagi mau ngapain karena kebutuhan kita sebelumnya belum terpenuhi. Jadi itu ya singkatnya tentang teori si Maslow ini. Oke, kita lanjut ke teori kedua, yaitu Cognitive Behavior Therapy, CBT, yang dimana ini juga sering dijumpai untuk terapi-terapi perilaku. CBT ini menjelaskan bahwa pikiran mempengaruhi perasaan dan hal ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kelebihan teori ini itu praktis ya, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun kekurangannya tidak selalu bisa menyentuh aspek trauma yang lebih dalam. Kita hanya fokus kepada perubahan perilaku. Contohnya gini, saat kita berpikir aku akan gagal,
maka itu membuat kita akan merasa cemas akan hal itu gitu. Contohnya kita pengen melakukan sesuatu bisnis gitu ya kan, tapi kalau pikiran kita merasa aduh aku akan gagal nih, perasaan kita tentu akan cemas akan hal tersebut, sehingga perilaku kita yang muncul, kita akan menghindari hal tersebut atau kita menghindari usaha tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Nah, CBT ini akan membantu kita mengenali dan mengganti pola pikir kita tersebut. Teori selanjutnya itu locus of control. Teori ini menjelaskan bahwa orang dengan internal locus percaya pada usahanya sendiri. Sedangkan orang dengan external locus menyalahkan nasib atau orang lain. Jadi gini, ketika orang punya masalah, si internal locus ini akan menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan external locus akan menyalahkan nasibnya atau hal yang di luarnya dan juga termasuk orang lain gitu. Jadi siapa kamu yang suka nyalahin orang lain? Mungkin kamu orang yang external locus. Jadi teori ini ada dua tadi ya. Gimana caranya locus of control ini menyetarakan kedua locus tadi, baik internal ataupun eksternal. Jangan sampai kita hanya menyalahkan diri kita terus, dan itu salah satu kekurangannya ya teori ini, karena akibatnya kita akan selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi kelebihannya, kita akan membantu kita lebih bertanggung jawab terhadap sesuatu perilaku yang sudah kita atau keputusan yang sudah kita ambil atau jalani. Jadi kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain ataupun nasib ya. Oh ini udah takdir, aku miskin tapi inilah takdirku. No, nggak ada itu di locus of control ini, nggak ada. Bertanggung jawablah terhadap diri kita sendiri. Oke, mungkin ini hanya sedikit dari teori-teori psikologi yang banyak itu, yang lebih dalam lagi sebenarnya. Nggak mungkin dong kita bahas di episode pertama ini kan baru podcast pertama aku ya. Gimana? Udah mulai panas? Udah mulai suka dengan psikologi? Kalau masih belum, ya nanti dengerin lagi ya podcast selanjutnya supaya kamu bisa suka dengan psikologi. Karena aku percaya psikologi itu penting untuk semua orang. Bukan cuma untuk orang yang bermasalah, yang galau, atau bukan cuma untuk anak-anak psikologi ya, tapi buat semua orang. Psikologi itu penting buat guru, ya enggak? Psikologi penting buat HRD, psikologi penting buat pimpinan organisasi, psikologi penting buat kamu yang jadi ibu rumah tangga. Psikologi itu juga penting buat content creator dan banyak profesi ataupun kerjaan lainnya yang membutuhkan psikologi. Kenapa? Karena kita manusia, kita butuh mengerti akan manusia lainnya. Dan kadang yang bikin hubungan itu rusak, yang membuat kerjaan itu kacau, ataupun yang bikin hidup ini terasa berat, bukan karena kita kekurangan logika, bukan karena kita kurang imannya, tapi karena kita nggak bisa ngertiin perasaan, baik perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Psikologi ngajarin kita tentang cara mendengarkan yang benar, cara mengontrol emosi di saat konflik, memahami motivasi, bukan hanya ambisi. Psikologi itu bukan jawaban instan, tapi cara bagaimana kita melihat diri dan hidup ini dari perspektif yang lebih dalam. Kadang hanya cuma satu insight saja bisa membuat hidup kita terasa
ringan. Dan menurutku kita semua memang membutuhkan psikologi. Oke? Di episode-episode selanjutnya kita bisa membahas topik-topik psikologi lainnya yang lebih seru, lebih dekat dan relevan untuk kita bahas, mungkin tentang hal-hal yang viral saat ini. Kamu bisa ngasih aku topik ataupun cerita yang kamu pengen aku bahas di sini. Silahkan DM Instagram ini, dan untuk YouTube mungkin bisa cek link di description pada episode ini. Kalian bisa DM Instagram aku. Oke. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya, dosen belum resmi, mohon pamit. Salam mental yang sehat. Dan jangan lupa, merasa baik-baik saja itu valid kok.